Ya, seperti itu. Kita mau memasukkan apa, kita dapat memasukkan bentuk lain. Tentunya ada teks, maple input. Ini apa namanya, shortcut-nya ya. Kalau kita mau ganti-ganti mode-nya antara perhitungan, melakukan operasi, sama melakukan apa nih, memasukkan teks biasa. Jadi untuk memberikan keterangan dan lain-lain, kita bisa ganti-ganti pakai Ctrl T dan Ctrl M. Page break, terus kita dapat memasukkan gambar juga dan lain-lain, spreadsheet. Kenapa bisa dipakai seperti ini? Karena kita tadi bisa pakai document mode. Jadi seperti kita menggunakan Maple untuk menulis dokumen ya, seperti pada Word. Kemudian ini format, ini untuk tadi dalam pembuatan dokumen. Sisanya belum muncul, kenapa? Karena belum ada tabel, belum ada gambar, belum ada plot, dan belum ada spreadsheet-nya. Jadi ini tidak aktif. Ada tools. Nah, bagian tools ini nanti kita akan banyak pakai. Ada assistant, ada math apps. Nah, ini yang mungkin dapat membantu dalam mengerjakan kalkulus diferensial, kalkulus integral, ALE juga ya, ALE, dan lain-lain. Jadi menggunakan tutor ini, kita dapat melihat berbagai topik yang bisa dibantu pengerjaannya oleh Maple. Dan ini bukan cuma kayak kalkulator, kan kita masukin perintah, nanti keluar hasilnya udah selesai. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara untuk mengerjakannya. Langkah-langkahnya nggak keluar seperti apa. Nah, kalau di Maple ini kita bisa lihat sambil kita juga dapat memilih, langkah yang mau kita lakukan tuh apa dulu sih. Ada, ya, ini bisa dilihat. Ini ada OBE. OBE itu apa sih bahasa Inggrisnya? Ya, ada Gauss-Jordan elimination dan Gaussian elimination, membuat matriks dan lain-lain. Ini ada dekomposisi matriks, persoalan nilai awal dan lain-lain. Pre-calculus, ya, melihat limit, irisan kerucut dan lain-lain, polinom, statistik, vektor kalkulus. Ini ada bentuk lainnya. Nah, ini kalau misalnya di Maple itu banyak, udah cukup banyak yang built-in ya, fungsi-fungsi yang bisa dipakai. Tapi kadang kita perlu fungsi-fungsi tertentu yang terkait dengan topik yang sedang kita kerjakan. Misalnya mau menghitung determinan matriks, maka kita harus loading package-nya dulu. Jadi loading package linear algebra, kita panggil dulu. Atau kita misalnya pengen membuat plot yang agak ajaib gitu ya bentuknya, kita harus manggil plot tools atau plots. Gitu. Jadi kita klik ini package yang disediakan oleh Maple-nya ada bermacam-macam. Nah, seperti ini yang bisa dipakai. Ada units juga, units and tolerance. Ini mungkin kalau bekerja dengan fisika atau pemodelan, yang harus memperhatikan satuan dari nilai-nilai yang kita masukkan. Ya, ini buat sebaliknya gitu ya. Tadi kita udah masukin package-nya, ternyata udah nggak mau dipakai lagi, ya udah tinggal di-unload aja. Ada spell check-nya juga ya, kalau mau mencari tahu. Standar, kemudian ini help. Kalau misalnya kita sudah tahu topik tertentu yang ingin kita cari, tapi kita lupa kayak gimana perintahnya pada Maple. Misalnya, saya mau menuliskan apa nih? Turunan ya. Turunan itu bahasa Inggrisnya apa? Derivatif. Kita cukup berikan tanda tanya di bagian depan, terus ketikkan topik yang kita ingin cari. Jadi misalnya tanda tanya derivatif. Lalu tekan enter, maka nanti akan langsung keluar halaman help-nya seperti itu. Ini cara yang lebih cepat kalau kita sudah tahu topik apa yang ingin kita cari. Hanya saja tentunya kita harus mengetikkan topiknya dalam bahasa Inggris ya, dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Kalau ngetik tanda tanya turunan, Maple-nya akan mengembalikan dengan tanda tanya lagi, sama-sama nggak ngerti.
Ini ada banyak topiknya. Tinggal diklik aja ya, apa yang mau dicari. Seperti itu. Nah, ini ada simbol apa aja. Ini kayak tadi yang sudah tertulis di bagian atas dipindahkan ke bawah, udah tau lah ya kalau ini untuk file baru, ini buat buka, save, print preview, silahkan di hover aja mouse-nya ke bagian tombol-tombol ini, ada cut paste, undo, redo, ini buat coding. Kemudian, nah ini kalau ini yang saya gunakan, ini masih menuliskan perintah dalam Maple. Tapi kalau kita mau menuliskan komentar, misalnya saya menuliskan tanda tanya derivatif sesudah dalam mode teks, saat kita enter ya nggak terjadi apa-apa, cuma ke bawah aja. Kalau mau mengembalikan, klik yang di sebelahnya. Jadi ini Maple prompt. Kalau ini teks, kelihatan ya bedanya? Kalau kurang jelas, mari kita zoom. Nah, ini untuk tampilan tulisannya. Ini 100%, ini untuk lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, supaya kelihatan. Beda ya, jadi kalau nanti yang sebagai perintah, lambangnya nih ada apa? Seperti panah gitu ya. Tapi kalau sebagai teks, tanda panahnya nggak ada. Lalu ini apa? Kita hover aja. Oke, ini nanti buat geser-geser ininya posisi paragrafnya. Open start page, bla bla bla, ini pakai hyperlink. Nah, ini juga akan banyak kita pakai. Yang tanda seru 1 ini mengulang perintah yang kita pilih. Kalau yang ini mengulang semua perintah yang sudah ada, yang sudah kita ketikkan di dalam Maple. Ini tools untuk programming, ada debug, dan lain-lain. Kita mungkin belum akan menggunakan itu ya. Ya, seperti itu. Nah, yang memudahkan di Maple versi 13 dan ke atas itu ada tab di sebelah pinggir ini. Ya, ada bagian favorite, Maple Cloud-nya belum akan kita pakai. Tapi ini bisa dipakai untuk lihat-lihat, oh ternyata apa namanya proyek-proyek yang bisa dikerjakan oleh untuk Maple itu seperti apa. Ya. Dan ini ada berbagai apa namanya mungkin topik matematik yang menarik, ada termasuk yang nggak jelas kayak gini, Batman equation gitu ya. Ini membuat grafik, nanti gambarnya gambar Batman, hasil grafiknya dengan fungsi tertentu. Ya silahkan coba-coba. Mungkin kalau ada yang ya, kalau anak saya suka belajar programming pakai Scratch, nah di situ ada proyek yang bisa diakses oleh semua, bisa cek, oh ternyata ini ada proyek-proyek yang menarik, terus bisa diotak-atik oleh kita sendiri juga. Ini selanjutnya ada tab expression, ini standar ya, fungsi-fungsi standar yang akan banyak dipakai, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, akar. Tuh, kalau nggak ingat cara atau belum tahu cara menuliskan perintahnya secara langsung, misalnya untuk akar itu, akar pangkat 2 kita pakainya sqrt dari X. Ini dari kata square root. Kalau kita enter, nanti keluarnya akar X. Nah, kalau lupa ini bisa klik ini ya, akar. Akar pangkat N, faktorial, ada nilai mutlak. Nilai mutlak itu pakainya absolute. Eksponensial. Logaritma natural. Langsung aja lnx seperti ini. Kemudian ada logaritma dengan basis yang berbeda. Sinus, kosinus, tangen. Kita bisa langsung ketik juga di sini. Tangen, binomial. Terus ini untuk indeks. Memasukkan ini apa nilai f fungsi. Fungsi. Jadi fx
2 sama dengan X panah, apa misalnya 2X plus 3. Jadi, jika kita ingin menamakan suatu bentuk dengan nama tertentu, ya misalnya kita beri nama G, diberi nama siapa? Misalnya Gilan ini nama merupakan angka 10. Nah, jadi kita pakai mendeklarasikannya, mendefinisikannya menggunakan tanda titik 2 sama dengan. Ini untuk deklarasi. Nah, beda dengan kalau kita menulis 3X sama dengan 9X kuadrat min 1. Nah, ini beda. Ini maksudnya adalah persamaan. Oke, hati-hati menggunakan tanda titik 2 sama dengan dan sama dengan saja. Oke, titik 2 sama dengan ini kita pakai untuk definisi. Kita kembali lagi. Ini untuk fungsi yang piecewise. Kemudian ada ini untuk deret perkalian, turunan juga ada, dan integral. Lebih lanjut kita juga punya yang bentuknya calculus. Ini untuk turunan dan integral yang lebih bermacam-macam, limit juga ada di sini. Oke ya, nanti mungkin bisa dieksplorasi lebih jauh. Ada turunan pertama, turunan kedua, turunan lebih tinggi lagi. Bedanya apa yang antara yang ini dan yang ini? Boleh dicek modulnya ya, atau dicoba-coba sendiri. Yang ini untuk turunan parsial, kita tidak akan pakai di sini, karena baru dipelajarinya nanti di kalkulus berubah banyak. Integral lipat juga ya. Ini kalau cacingnya 1, kita akan pelajari pada saat praktikum kalkulus integral dan kuliah kalkulus integral, mungkin nanti dengan Bu Yani biasanya ya. Kalau cacingnya berderet banyak-banyak menari bersama, ya ini nanti di kalkulus berubah banyak juga. Tapi di sini nggak ada cacing main hula hoopnya, jadi ya oke. Ini simbol-simbol yang biasa dipakai. Pi, ya. Kalau kita mau menggunakan pi sebagai konstanta yang 3,1428 sekian-sekian, itu kita menuliskannya pakai besar I. Oke. Nah, maka nanti otomatis memanggil pi. Jadi kalau kita mau menghitung apa ya? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran apa? Misal keliling lingkaran itu 2πr ya. Jadi 2 kali pi, jari-jarinya berapa? Misalnya kali 12. Oke, maka kita mendapatkan keliling lingkaran. Berapa sih ini teh? Kita kasih keterangan. Salah saya. Keliling lingkaran adalah 2πr. Oke. Ngomongnya R, nulisnya T. Dan ini nilainya ternyata 24π. Oh iya, kalau misalnya pengen pakai common symbol di sini juga tetap bisa ya, meskipun dalam mode teks. Berapakah ini? Kita pakai yang weekly ini ya, aproksimasi. Nah, kalau kita mau menghitung berapa sih kira-kira nilai ini, ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Pertama, kita bisa pakai eval, dan kita panggil saja hasil perhitungan terakhir. Kok nggak mau sih? Nggak boleh pakai eval, pakainya approx. Kok nggak mau ya? Biasanya mau. Oh, karena depannya besar. Nggak mau juga. Oh iya, sekarang mau. Maaf, masih belum fokus ngerjainnya ya. Jadi, tanda persen ini kita pakai untuk memanggil. Oh, sudah waktunya ini ya,
ke breakout room. Dan sudah 10 menit lagi mungkin. Untuk memanggil hasil perhitungan terakhir. Gitu. Jadi kalau misalnya persennya ada 2, ini memanggil hasil perhitungan kedua terakhir. Bisa sampai 3% ya. Jadi persennya boleh sampai 3 kali. Memanggil hasil perhitungan ketiga terakhir. Nah, contohnya gimana? Misalkan kita menghitung, kita beri nama dulu. Misalnya A nilainya 2. Oke. Terus kita mau menghitung A ditambah 10. Dapatkan ya, jadi 2 ditambah 10 sama dengan 12. Nah, terus kita mau hitung lagi, 12-nya ini kita ingin dikurangi 8. Jadi kita panggil 12 kurangi 8. Dapat hasilnya 4. Terus kita ingin menghitung sesudah dikurangi 8, kita bagi 2 misalnya ya. Oke, berarti kita panggil lagi dibagi 2. Oh, ternyata yang 4 ini kita ingin gunakan untuk dikalikan dengan 11. Karena yang ini kan hasilnya perhitungan kedua terakhir. Jadi kita panggil perlu persen-persen dikalikan dengan 11. 44. Oh, sekarang yang nilai 4-nya ini ternyata harus misalnya diakarkan. Ya udah, berarti kita panggil square root persen. 2. Oke, jadi yang bagian ini merujuk ke nilai 4. Ya. Aduh, sebentar, ini ada telepon lagi. Dede, ini Bu Tita. Angkat dulu teleponnya. Kemana tadi? Ini memanggil apa nih? Operasinya adalah 4 dibagi 2. Kalau yang ini operasinya adalah 4 dikalikan 11. Dan yang ini operasinya adalah akar 4. Ya. Okay. Ini dipakai untuk mengetik mungkin ya, sisanya ada yang lebih besar, lebih kecil, gabungan, irisan. Ini integralnya sebagai teks, gitu, dan lain-lain. Kemudian ini pakai ada live data plot untuk membuat grafik dan nanti kita otak-atik. Ini kalau kita punya mau ngecek variabel apa aja yang udah kita pakai. Oke, kita punya A, F, dan bilansi masih tertulis. Ini kalau kita mau membuat matriks, kita pilih ukuran barisnya berapa, ukuran kolomnya berapa. Tipenya kalau kita mau masukin sendiri, pilih yang custom values. Kalau yang lainnya ada yang mau diisi 0 semua, 1 semua, matriks identitas atau random. Random itu berarti ditentukan oleh Maple, isinya macam-macam. Ini kalau ingin matriks dengan bentuk tertentu. Tipe datanya mau integer, mau float, mau kompleks. Ini kalau perlu memasukkan satuan tertentu dalam SI maupun dalam
Imperial. Ini layout ya, untuk menulis macam-macam bentuk ininya. Ini ada huruf Yunani. Ya, silahkan kalau penasaran ini bacanya apa. Omega. Ini kalau perlu saat programming ya, menyusun GUI-nya mungkin memerlukan tombol-tombol seperti ini. Maple Cloud ini kalau bekerja dengan cloud-nya. Seperti tadi kita bisa cek proyek-proyek apa aja sih yang bisa digunakan oleh Maple dan kita bisa ikut berkontribusi. Gitu. Jadi tadi ada beberapa operasi yang sudah saya tunjukkan. Kita bisa melakukan kayak kalkulator ya, jumlah, penjumlahan, pengurangan, perkalian, akar, dan pangkat. Kemudian, maaf saya tutup dulu pintunya ya. Ya sama seperti di kalkulator mungkin di bagian expression ini ada macam-macam yang bisa kita pakai. Silahkan Anda coba satu-satu nanti. Kita dapat mengetikkan langsung. Kalau mau mengetik ada beberapa operasi yang bisa kita pakai. Kalau misalnya tanda tambah standar ya, ini untuk jumlah. Tanda kurang ini untuk ya pengurangan. Untuk kali kita pakai tanda bintang. Untuk bagi kayak ini ya. Kalau akar pangkat 2 itu pakai SQRT. Ada LN ini untuk logaritma natural. Ada fungsi trigonometri ya, sin apa? Saya pakai sin X, cos X, tan X, apalagi secant. Ya, dan lain-lain. Nah, ingat, sesudah menggunakan perintahnya, kita harus pakai tanda kurung untuk variabel yang dipakainya seperti apa. Misalnya, ini. Ya. Apa tadi eksponensial, XPX, dan lain-lain. Itu. Boleh sambil dilihat juga modulnya. Untuk pengenalan Maple tadi, jadi pada dasarnya kita dapat melakukan seperti yang dikerjakan di di dalam kalkulator, tapi kita juga dapat melakukan operasi-operasi ini dalam bentuk simbolik. Ya, kalau di kalkulator kan kita menuliskannya itu dalam bentuk angka-angka kan ya. Nah, kalau di Maple kita tidak hanya berupa angka, boleh berupa simbol. Misalnya kita mau menghitung kalau kita punya F ini, tadi F-nya udah dipakai, nggak apa-apa lah. Kita mendefinisikan ulang F-nya, misalnya F-nya adalah 3x kuadrat min 2x plus 10. Terus kita juga punya G, 11x pangkat 2 min 12. Udah kayak gini. Nah, kita dapat mengoperasikan F dan G-nya. Misalnya kita dapat menghitung F plus G adalah atau F kali G bintang. Kayak gitu ya. Oh, kok hasilnya kayak gini padahal kita pengennya dijabarkan. Kita bisa pakai expand. Jadi supaya hasilnya itu dijabarkan gitu ya. Kita pakai expand, kemudian apalagi. Oh, tapi kita pengen sekarang kalau misalnya kita punya seperti ini terus pengen difaktorkan gimana? Kita pakai vektor. Kayak gitu. Ini hasil pemfaktorannya.
kalau ada bentuk bentuk pecahan gitu ya. Misalnya kita sekarang punya H-nya adalah 2x plus 1 dibagi. Harus dikurungin dulu ya. Dibagi x min 1, H, terus L. Misalnya 1 dibagi x kuadrat min 1. Terus kita menghitung H ditambah L. Hasilnya kan kayak gini ya. Padahal kita biasanya inginnya digabungkan aja bagian atasnya pembilangnya. Kita bisa pakai normal. Gitu, untuk menggabungkan pecahannya. Oke. Untuk yang lainnya mungkin bisa sambil dibaca di di Maple, di modul, dan nanti sudah dibagi-bagi juga breakout room-nya untuk bekerja dan nanti ada penjelasan lebih lanjut mungkin dengan para slab ya di kelompok masing-masing. Mohon maaf untuk hari ini saya tidak bisa mengikuti sampai selesai karena harus bertemu dengan Bu Eti jam 9 ya demi kelangsungan prodi matematika. Nah, supaya nilai akreditasinya baik gitu saya harus mengerjakan itu dulu. Baik, oh iya saya belum nge-share ininya ya.